Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ba'asa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam birrahmah wal istiqamah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha yaumal hasrati wa nadamah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh abdalu man nasahal khalqa wa nabbah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina faju bis salamah. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah maulana al-azim wa sadaqa habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, mungkin ada habaib, guru-guru agama, tokoh masyarakat, serta bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang berbahagia. Pada saat ini kembalilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada waktu ini kita dikumpulkannya di tempat yang mulia ini, yang mana tujuan kita sama, untuk menghadiri majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kembali kita haturkan keharibaan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat, zuriat, pengikut-pengikut beliau sampai nanti hari kiamat. Alhamdulillah, yang kedua kalinya kita panjatkan kepada Allah, kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mana kita sama-sama mengetahui kalau kita untuk melaksanakan ibadah nilainya 1 malam penuh, dikerjakan dengan secara langsung ibadah semalaman penuh, mungkin kita tidak bisa. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendapatkan pahala nilai ibadah semalaman penuh dengan cara melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Jamaah yang berbahagia, kita sama-sama mengetahui pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, sejarah mencatat tentang ada peristiwa yang pernah terjadi di bulan Rabiul Awal ini yang dialami oleh Rasulullah. Yang terbesar pertama maulidnya Nabi kita
Yang kedua, hijrahnya atau pindahnya beliau dari Makkah ke Madinah. Yang ketiga, wafatnya beliau. Nah, di dalam kesempatan saat ini kita tidak berpanjang lebar membicarakan masalah tiga hal itu. Cuma ada sedikit tentang keutamaan orang-orang yang memperingati maulidnya Rasulullah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, "Man jamma'a li maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ikhwana wa haya lahum ta'ama wa amila ihsanan ba'asallahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wa syuhada wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im." Ini Imam Syafi'i berkata, barang siapa mengumpulkan bagi peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwan. Ini Imam Syafi'i ini adalah seorang ulama besar yang mana pendapat beliau banyak dipakai di Indonesia, utamanya di daerah Kalimantan. Apalagi kalau Kalimantan Selatan. Imam Syafi'i ini sebenarnya nama beliau bukan Imam Syafi'i. Pernah saya lihat dalam kitab Nurul Absar fi Manaqibil Ali Nabiyil Mukhtar. Ini beliau ini zuriat dari Rasulullah. Nama beliau itu Muhammad. Bapak beliau Idris. Kakek beliau Abbas. Datuk beliau Utsman. Bapak datuk beliau ini yang bernama Syafi'i. Imam Syafi'i ini diberikan oleh Allah ilmu yang luar biasa karena mempunyai orang tua yang luar biasa ihtiyatnya, yang luar biasa waraknya di dalam memakan sesuatu. Diceritakan Imam Syafi'i punya orang tua yang namanya Idris. Idris ini dulunya pernah berjalan di tepi sungai. Kemudian beliau menemui satu biji atau satu buah delima. Kemudian dia makan. Setelah itu delima dia makan, dia merasa ini delima ada yang punya. Dalam artian ini punya orang lain. Lalu beliau merasa bahwasanya yang barusan dimakan itu tidak ada kepastian halalnya. Tidak ada kepastian halalnya. Kadang-kadang kita beranggapan kalau ketemu di tepi sungai, di pinggir sungai sesuatu, oh ini barangkali ini halal sudah. Barangkali. Yang namanya barangkali tidak ada ketetapan. Maka itu Rasulullah pernah bersabda, halalun bainun. Yang halal itu nyata, pasti sudah ada hukumnya. Wa haramun itu pun bainun, jelas. Di antara halal dan haram itu dikatakan syubhat, keraguan-raguan. Tidak ada hukum yang pasti bahwa sesuatu ini halal atau haram. Kemudian Idris ini mencari siapa yang punya buah delima yang baru beliau makan. Cari ke hulu sungainya. Ketemu satu kebun delima, beliau naik ke atas. Ternyata di sana ada seorang laki-laki yang tua. Dia bicara, wahai Pak Tua, ini delima, ini kebun delima engkau. Ya, nah barangkali yang baru ulun makan itu delima dari kebun
Bapak, saya kesini tujuan agar dihalalkan yang baru saya makan itu. Apa jawab orang tua ini? Tidak kau halalkan. Kecuali engkau kerja dulu di kebunku ini 2 tahun. Masya Allah. Barangkali kalau kita mengambil sesuatu 10 kali lipat dari 1/5 itu, kita minta halal kepada orang itu, kata orang itu, tidak saya halalkan, kecuali kerja di sini, jangankan 2 tahun, 2 bulan saja barangkali, sudah, kau pulang aja dah. Tapi ini, Idris, orang tuanya, Imam Syafi'i, karena ingin menuntut yang halal, dia rela kerja 2 tahun di kebun itu. Kerja 2 tahun di kebun itu. Setelah kerja 2 tahun selesai, dia lapor, Pak Tua, saya mau permisi pulang. Minta halal yang baru, yang 2 tahun yang lalu saya makan. Apa jawab Pak Tua? Tidak, kau halalkan yang engkau makan itu, kecuali engkau nikah dulu, kecuali engkau mengawini dulu putriku. Kira-kira kalau kita ada ditawari nikah yang barangkali hampir gratis. Nikah ini tidak ada masalah gratisnya. Pasti dalam artian diwajibkan untuk siapkan maharnya dulu. Rasulullah itu ketika beliau menikahi Khadijah binti Khuwailid, mas kawinnya luar biasa mahalnya. Bayangkan 400 dinar. Belum lagi yang lain-lainnya mengiringi. 400 dinar, dinar itu uang di zaman dulu terbikin dari emas. Kalau tidak salah, 1 dinar itu 4,25 gram. Empat seperempat gram kali 400 dinar. Berapa total maharnya Nabi itu? Lebih dari 1,5 miliar. Jangan dibilang Nabi itu nikah dengan Khadijah gratis, dah. Ada yang bertanya bagaimana Rasulullah bisa menyiapkan mahar yang semahal itu. Beliau kan dikatakan masalah ekonomi susah. Untuk Rasulullah gampang. Untuk Rasulullah gampang masalah emas itu. Kalau beliau mau, itu gunung-gunung yang di daerah Arab, namanya di Mekah itu, menawarkan diri agar Nabi bersedia menerima gunung-gunung itu jadi emas. Dalam Al-Berjanji biasanya, maaf, kalau dulu-dulu banyak dibaca maulidnya Maulid Al-Berjanji. Namanya orang-orang suku, maaf, suku Bugis, ya kan? Kebanyakannya dulu Al-Berjanji. Sekarang sudah ada perubahan. Seiring dengan keadaan zaman yang sudah terbanyak di mana-mana, Maulid Habsyi atau dengan kata orang Jawa Simtuttor. Dalam Al-Berjanji diterangkan warawadatul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa'aba. Orang-orang suku Bugis yang agak tua, yang sering kali baca itu hafal.
Tapi Nabi menolak gunung itu menawarkan dirinya jadi emas. Akhirnya Idris dinikahkan oleh patua ini. Cuma sebelum dinikahkan digambarkan bahwasanya anakku yang perempuan itu atau putriku yang ada di rumah itu yang bakal menjadi istrimu, perlu diketahui dia lumpuh, buta, tuli, tidak bisa bicara. Bayangkan bapak-bapak kalau masih muda mau dinikahkan dengan perempuan seperti ini, kira-kira menerima dengan suka hati atau bagaimana? Bapak ingin dinikahkan dengan seorang perempuan yang keadaannya lumpuh, tuli, buta dan tidak bisa bicara. Kira-kira mundur. Nah, nanti aja, Pak. Nikahnya cari perempuan lain. Tapi ini Idris beliau tetap menerima. Sebab untuk halalnya yang beliau makan, syarat yang berikutnya ialah menikahi anak patua ini. Akhirnya dinikahkan. Yang namanya wali mujbir, orang tuanya boleh nikahkan anak perempuannya yang masih bujangan tanpa diketahui oleh anaknya itu. Boleh. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pun beliau pernah menikahkan anak beliau masih di Mekah, anak beliau di Martapura. Dulu tidak ada handphone, hubungan tentang bicara dengan jarak jauh. Tapi kalau anak perempuannya sudah janda, walau janda 1 kali, apalagi janda 7 kali, wajib dia berizin berwakil kepada orang tuanya. Setelah dinikahkan, kata patua itu istrimu di rumah, cari. Berangkatlah Idris ke rumah, pintunya diketuk, dibuka oleh seorang perempuan. Bisa jalan. 2 matanya melihat, telinganya tidak tuli, bicaranya bisa. Oh, kata Idris ini salah ini. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan patua. Patua mengatakan istriku atau istri saya itu pertama lumpuh, kedua bisu, ketiga tuli, keempat buta. Ini kesemuanya tidak dimiliki oleh perempuan ini, berarti ini bukan istri saya. Kembali Idris menemui patua. Kata patua, ada apa? Itu bukan istri saya karena sifat-sifatnya sangat berlawanan dengan sifat-sifat yang Bapak terangkan. Apa kata patua? Itu benar istrimu. Kalau tidak khilaf namanya Fatimah. Patua ini yang bernama Abdullah. Itu benar istrimu. Maksudku, kedua kakinya lumpuh, matanya buta, telinganya tuli, tidak bisa bicara, keseluruhannya tidak pernah digunakannya untuk mengerjakan, untuk melihat, untuk mendengar, untuk berkata dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah Idris ini merasa lega, merasa lapang. Yang akhirnya beliau berkumpul dan menghamilkan Muhammad yang dengan kata terkenalnya Imam Syafi'i. Menurut cerita, hamilnya Imam Syafi'i itu
4 tahun. 4 tahun baru lahir. Maka itu dalam hukum fikih mengatakan maksimalnya orang hamil itu 4 tahun, minimalnya 6 bulan. Maka itu andai kata di daerah kita ada orang yang nikah, kemudian 6 bulan lahir, nah itu masih bisa dikatakan anaknya. Ya kan? Karena minimalnya hamil itu 6 bulan. 6 bulan. Nah Imam Syafi'i ini, yakni yang bernama Muhammad, luar biasa cerdasnya. Karena pembawa kedua orang tuanya yang baik. Biasanya kalau sesuatu terbit dari yang baik, itu pasti baik. Itu pada umumnya. Kalau memang paungnya, asalnya baik, biasanya ke belakangnya pun baik. Yang barang baik ini rebutan. Sebagaimana Rasulullah Nabi kita alaihissalam ketika dilahirkan di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 lahir Nabi di Mekah. Rebutan yang ingin memelihara. Binatang minta kepada Allah agar mereka memelihara Muhammad, menyusui Muhammad. Malaikat ingin memelihara Muhammad, tapi apa jawab Allah? Saya mampu memelihara Muhammad. Sudah tertentu yang memelihara Muhammad ini adalah manusia. Yang namanya barang paten, barang yang bagus itu rebutan. Dulu di daerah kita Kalimantan ini belum ada ayam Bangkok. Datang ayam Bangkok dari Jawa, dari daerah lain. Itu ayam Bangkok jagonya banyak yang minjam. Karena ingin bikin bibit. Sama dengan cucunya Rasulullah SAW yang bernama Hasan. Hasan itu di kota Mekah banyak orang yang menyerahkan anak-anaknya kepada Hasan. Dalam artian tolong nikahi walau 1 malam. Karena ingin mengambil bibit yang baik. Rasulullah pernah ditelaah oleh Siti Khadijah. Manakala Siti Khadijah sudah tahu tentang siapa itu Muhammad, maka Siti Khadijah cepat-cepat menelusuri dulu, ingin menikahinya, ingin dinikahi oleh Nabi kita. Jadi waktu dulu Khadijah itu mengirim utusan kepada keluarganya Nabi kita supaya Nabi kita itu berkenan menikahi Khadijah. Jadi biasa, memang begitu dahulunya. Sampai sekarang di daerah Sumatera itu ada keluarga perempuannya nelusuri dulu, setelah pembicaraannya kelar, baru dari laki-lakinya yang melamar kepada perempuan. Bahasa Banjar dipandiri dahulu dari pihak perempuannya. Biasa kalau memang hal itu ada di daerah kita, berarti orang itu bagus karena ingin mengambil bibit yang bagus. Nah, Imam Syafi'i ini daripada kehebatannya lantaran kedua orang tuanya punya otak yang luar biasa. Ketika beliau berusia kurang lebih 7 tahun, beliau sudah dapat menghafal Quran. 7 tahun. Kalau kita barangkali ada 40, 50, 60. Jangankan Quran sepenuhnya hafal. Kadang-kadang baca surah Al-Kafirun itu
kembali terulang-ulang la a'bud. Padahal jadi imam. Kata makmumnya, laku makan. Bahasa Arab campur dengan bahasa kita. Batal sembahyang orang itu karena dia berbicara dalam sembahyang dengan bahasa kita. Ketika beliau berusia 10 tahun, beliau belajar ilmu tentang agama, hadis kepada Imam Malik, kitabnya Al-Muwatta. Umur 15 tahun beliau sudah diizinkan bikin fatwa sendiri. Ini luar biasa. Nah, orang ini pernah berkata, "Man jamma'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana wa hayya lahum ta'ama wa amila ihsanan ba'asallahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im." Siapa yang mengumpulkan bagi peringatan hari kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dikumpulkan? Saudara-saudaranya. Tentu sesama muslim. Karena sesama muslim itu Quran mengatakan bersaudara. Kemudian orang yang mengumpulkan keluarganya, saudara-saudaranya ini, dia menyiapkan makanan. Maka itu di mana-mana biasanya kalau ada peringatan Maulidir Rasul, panitia pelaksana menyiapkan makanan dengan kemampuan yang ada. Ini isyarat makanan itu sangat diperlukan. Bapak, saudara sekalian, kalau diundang orang maulid tapi tanpa makanan, barangkali tahun depan diundang. Barangkali tahun depan diundang apa? Kira-kira datang lagi. Maulid, peringatan maulid, ceramahnya barangkali ada yang 2 jam. Selesai itu doa. Kemudian yang disuguhkan cuma air mineral. Selesai, pulang. Tahun depan diundang lagi, kira-kira Bapak kalau ingat, tidak ada makanannya barangkali. Berarti ini makanan perlu. Wahaya lahum ta'ama, dan di tempat itu dikerjakan hal-hal yang baik, tidak ada campurannya dengan maksiat. Oh, itu ada sebagian campuran maksiat itu hadirnya perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Nah, daerah sini barangkali tidak sama dengan daerah kami Banjar, utamanya Barabai. Barabai itu kalau bulan Maulid ini ada peringatan Maulid, ada peringatan Maulud, ada yang satu dari kami mengatakan peringatan Mulut. Datang, makan, pulang. Maaf kalau ada orang Hulu Sungai di sini kan, biasa undangan Maulid, undangan Maulud. Ini undangan mulut. Macam-macam menu makanannya. Kalau Perancis barangkali yang datang siang ambil ikannya itu ini yang giliran malam membaca cuma sisa yang siang tadi cuma ayam tinggal sayap-sayapnya aja lagi. Nah, apa manfaatnya kalau memperingati kelahiran Nabi sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Nanti orang itu dibangunkan dari alam kuburnya, Allah membangkitkannya di hari kiamat beserta orang-orang yang siddiq, para nabi-nabi, dan beserta orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh, yang akhirnya orang ini ditempatkan di dalam surganya Allah, Jannatun Na'im. Jadi tidak ada ruginya kalau kita memang ada kemampuan
mengumpulkan saudara-saudara kita, peringatan hari Maulid, kerjakan hal-hal yang positif, yang bagus, hindari hal-hal yang negatif, barangkali ini tidak bagus. Yang tadi janjikan orang ini nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan catatan yang mau tidak mau keseluruhannya ia kerjakan. Limahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mencintainya Rasulullah. Hadis Rasulullah mengatakan, man ahabbani kana ma'i bil jannah. Siapapun orangnya yang mencintai akan aku, kata Rasulullah, nanti beserta aku masuk ke dalam surganya Allah. Yang akhirnya mudah-mudahan kita tergolong dari hadisnya Rasulullah, mencintai beliau. Kita buktikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dianjurkan beliau. Kita buktikan, kita tinggalkan hal-hal yang beliau larang. Sehingga kita benar-benar tergolong menjadi umatnya Rasulullah. Sebab beliau pun pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku, mereka itu akan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Hadanallahu iyaya wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.